Persebaya Surabaya yang ditahan imbang 2-2 oleh Persela Lamongan akan berhadapan dengan Persija Jakarta yang pertandingan kemarin mereka harus ditunda pertandingannya karena banyak sekali pemainnya yang positif COVID-19. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2022 jam 8.45 malam waktu Indonesia Barat. Buat kalian fans Persebaya dan juga Persija Jakarta, dicatat waktunya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya saat ini berhasil menang 1 kali, draw 2 kali, dan kalah sebanyak 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka imbang melawan Persela Lamongan dengan skor 2-2. Nah, sedangkan Persija Jakarta saat ini di 5 pertandingan terakhir ya, mereka berhasil menang 1 kali juga, draw 2 kali juga, dan kalah 2 kali juga. Di pertandingan terakhir yang dilaksanakan ya, mereka berhasil imbang 1-1 melawan Arema FC yang kemarin ditunda, belum tercatat pertandingannya. Nah, Persebaya Surabaya saat ini menduduki posisi keempat klasemen sementara ya. Dari 24 kali pertandingan mereka berhasil menang 13 kali, draw 5 kali, dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 44. Nah, sedangkan Persija Jakarta saat ini berada di posisi ke-7 ya. Dari 23 kali pertandingan mereka berhasil menang 8 kali, draw 9 kali, dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 33. Kalau kita melihat insight-nya saat ini Persebaya Surabaya yang mampu mencetak 4 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan Persija Jakarta juga hanya mampu mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head-nya, ternyata Persebaya Surabaya berhasil menang 3 kali di Persija Jakarta, sedangkan mereka draw 2 kali, dan Persija Jakarta belum pernah menang sama sekali melawan Persebaya Surabaya. Di pertandingan terakhir Persebaya Surabaya berhasil menang 1-0 melawan Persija Jakarta. Ini yang tercatat di Footmob ya, pasti kalau dulu udah sering ketemu mereka. Nah, kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini untuk produktivitas, sepertinya Persebaya Surabaya di atasnya Persija Jakarta, yaitu di angka 1,71 gol per pertandingan, sedangkan Persija Jakarta di angka 1,13 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan ternyata angkanya Persija Jakarta lebih baik dibandingkan dengan Persebaya Surabaya, itu di angka 0,96, sedangkan Persebaya Surabaya di angka 1,08 gol per pertandingan mereka kebobolan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 1-0, secara penguasaan bola sebenarnya sama di angka 50%, tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol Persebaya lebih baik, yaitu di angka 7 kali dan 4 kalinya mengarah ke arah gawang. Nah, dalam hal serangan ternyata Persija Jakarta lah yang lebih unggul, yaitu sebanyak 146 kali serangan, sedangkan serangan berbahaya juga Persija Jakarta yang lebih unggul, yaitu sebanyak 90 kali serangan. Kalau kita melihat statistik tadi, sebenarnya antara Persebaya Surabaya dan juga Persija Jakarta memiliki kekuatan yang gak beda jauh kalau menurut kami ya. Persebaya Surabaya unggul dalam hal penyerangan, tapi ya Persija Jakarta ternyata unggul dalam hal bertahan ya, karena angkanya cukup baik dalam hal pertahanan. Nah, kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir juga nggak beda jauh ya, mereka hanya masing-masing mampu 1 kali menang, 2 kali, dan 2 kali kalah. Nah, di pertandingan sebelumnya memang Persija Jakarta kemarin banyak pemainnya yang terkena COVID-19, makanya pertandingan mereka harus ditunda, dan ini menjadi salah satu faktor ya, ketika mereka kemarin kekurangan pemain, dan jika belum banyak pemain yang bisa main kembali dan mereka harus dipaksakan bermain dengan pemain yang ada, yaitu di angka minimal 14 pemain, itu akan menjadi kekurangan sebenarnya bagi Persija Jakarta, karena kualitas pemainnya pelatih pasti akan bingung dan belum paham bagaimana kondisinya nanti ketika ternyata yang bermain adalah pemain-pemain yang bukan di posisinya mereka. Itu menjadi hal yang sangat berpengaruh ya di kondisi Liga 1 BRI kali ini. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya walaupun kemarin mereka sempat kekurangan pemain ya, tapi mereka sepertinya bisa melalui hal itu kalau menurut kami, dengan mereka akhirnya tidak perlu menerima kekalahan ya. Nah, mudah-mudahan di pertandingan kali ini juga mereka mampu mengatasi hal itu, dan sehingga kualitas Liga 1 di kondisi saat ini akan semakin membaik ya, dan akan semakin enak untuk kita tonton.
Nah, kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya, memang Persebaya Surabaya kemarin sudah hampir berhasil memenangkan pertandingan, tapi ya sepertinya di menit-menit akhir hilang konsentrasinya dari pemain bertahannya Persebaya Surabaya. Kalau melihat Persija Jakarta di pertandingan kemarin melawan Arema, memang mereka sudah mulai terlihat semangatnya untuk meraih kemenangan, tapi sepertinya memang semangatnya perlu lebih ditingkatkan lagi kayaknya, karena kengototannya itu masih belum terlihat kalau menurut kami. Di pertandingan kali ini mudah-mudahan hal itu bisa terlihat dan mampu memberikan hasil yang optimal bagi Persija Jakarta. Nah, untuk pertandingan kali ini, kalau menurut kami antara Persebaya melawan Persija Jakarta, kemungkinan besar hasil ini akan berakhir imbang, karena sebenarnya secara kekuatan mereka sama kuat ya sebenarnya. Nah, di lain hal nanti ternyata Persija memang harus bermain tidak sesuai dengan posisinya, atau mungkin mereka hanya punya resource yang terbatas, ya bisa jadi malah Persebaya yang memenangkan pertandingan. Karena saat ini Persebaya Surabaya walaupun secara serangan mereka tidak terlalu banyak, tapi kesempatan yang terjadi banyak sekali menjadi gol. Efektivitas serangannya Persebaya sangat luar biasa. Oke, thank you for watching Maju Sepak Bola Indonesia. Adios.